Nah, kalau menurut warga, mereka sudah tahu ya, kalau perusahaan-perusahaan ini sudah lama beraktivitas di sana, beroperasi. Nah, awalnya isu ini mencuat itu saat kunjungan Wakil Presiden Wapres Gibran itu ke Jambi. Memang mereka mengakui ada 15 perusahaan nih. 15 perusahaan Tongkang yang bersandar bersandar di sekitaran kawasan. Kemudian ada lagi yang perusahaan-perusahaan mobil-mobil yang ini ngangkut batu bara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Metro Jambi Cipta Besok. Nah, bersama saya hari ini, saya Saryal. Bersama saya sudah hadir saudara kita Iksan, wartawan Provinsi Jambi, dan Agus Suprianto. Nah, ini wartawan kita di Liputan Pengadilan Negeri Jambi. Nah, kali ini ada isu yang sangat hangat di Provinsi Jambi, yaitu persoalan keberadaan atau aktivitas perusahaan di kawasan KCBN atau Candi Moro Jambi, Cagar Budaya ya, Cagar Budaya Nasional yang ada di Provinsi Jambi. Ini cukup menarik. Persoalan ini memang sudah lama ya, lama. Berapa kementerian dulu pernah ada, presiden juga datang ke sana, dan aktivitas perusahaan ini sudah ada, dan perusahaan ini juga sudah lama, tapi tidak ada tindak lanjutnya sampai sekarang. Aktivitas perusahaan itu masih ada sampai saat ini. Nah, isu ini kembali mencuat. Nah, ini seperti apa nih San? Awalnya San? Nah, awalnya isu ini mencuat itu saat kunjungan Wakil Presiden Wapres Gibran itu ke Jambi kan. Nah, waktu itu Wapres kunjungan ke Jambi. Kunjungan ke Jambi tanggal hari Kamis tanggal 16. Minggu lalu ya. Minggu lalu. Nah, saat itu kan Wapres sedang ibaratnya itu sedang makan siang lah di suatu tempat rumah makan di Kota Jambi. Kota kan? Jambi ya. Nah, setelah itu ada sejumlah warga yang mendatangi Wapres Gibran. Dan memang langsung disambut kan dengan Wapres itu kan. Nah, mereka datang yang bawa spanduk atau bagaimana? Seperti memegang seperti dokumen gitu loh, catatan itu kan. Ya. Nah, warga ini mengadukan bahwasanya mereka meminta aktivitas topel batubara di kawasan KCBN Moro Jambi ini ya untuk ditertibkan lah, meminta untuk menyelamatkan candi Moro Jambi ya, dari aktivitas perusahaan industri. Nah, setelah itu Wapres Gibran juga menyambut bahwasanya Wapres ini akan menindaklanjuti, akan menelusuri perusahaan-perusahaan apa aja yang yang ada di kawasan KCBN Moro Jambi itu. Iya. Nah, awalnya dari situ. Dari situ awalnya. Nah, tanggapan Wapres itu cuma itu. Tanggapan Wapres cuma itu. Dia akan menindaklanjuti dan akan mencari tahu nama-nama perusahaan yang ada di kawasan KCBN. Itu tadi. Apa perusahaan, 15 perusahaan dan apa? Dari Balai Pelestarian sendiri kan, Gus, mereka tahu kan bahwa industri ini atau perusahaan ini sudah lama keberadaannya itu. Jadi setelah adanya pemberitaan awal yang di Metro Jambi, yang kemudian kita lihat, nah kita juga menelusuri terkait dengan balai tersebut yang istilahnya kita anggap ini berkepentingan lah. Ini berkepentingan dan mereka mengetahui langsung ya mengenai situasi dan kondisi di lapangan. Nah, setelah kita ajak diskusi dari pihak balai tersebut, memang mereka mengakui ada 15 perusahaan nih. 15 perusahaan. Ada 15 perusahaan yang memang pada saat itu belum disebutkan perusahaan-perusahaan mana nih yang beroperasi. Tapi waktu dilaporkan ke Wapres itu tidak disebutkan berapa perusahaan itu. Tidak. Sepertinya tidak ada ya. Tidak disebutkan. Iya, tidak disebutkan ada perusahaan-perusahaan apa aja yang di sana kan. Cuma mereka menyampaikan bahwa ada perusahaan di kawasan Candi Moro Jambi itu. Terus? Nah, setelah kita disebut beberapa perusahaan ini, maka muncullah di sana ada perusahaan yang mengelola
tongkang batu Ya, bara. stokpil batu bara. Stokpil batu bara ya, Hmm. stokpil batu bara. Nah kemudian kita pun tidak puas sampai sana bang, Iya, ya. tidak puas dengan hal demikian, itu juga menelusuri nih, Ya, turun setelah ke TKP. turun ke TKP. ya. Setelah adanya perbincangan memang sangat banyak ya perbincangan dan beberapa data-data yang kita temui, dan termasuk juga beberapa dokumen yang kita dapat. Nah, memang dari Balai Pelestarian Budaya itu cuma menyebutkan ada 15 perusahaan. Dari Tapi data yang mereka tidak menyebutkan nama-nama perusahaan itu, perusahaan apa aja kan tidak itu tidak disebutkan, disebutkan, ya. tidak disebutkan secara jelas mengenai persoalan itu. Jadi alasan mereka bahwa mereka ini dari perusahaan-perusahaan yang ada di sana itu sering ganti Berganti-ganti ya. nama, sehingga mereka ini untuk menyampaikan datanya takut, dan mereka juga meminta kalau bisa dari pihak Pemprov langsung ya. yang mengungkapkan nama ataupun identitas dari perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan tersebut. Itu yang kita hasil diskusi, hasil dari pertemuan dengan Balai Pelestarian ya. Ya, menyikapi dengan usulan tadi yang disampaikan oleh masyarakat, bahwa sebelumnya juga sempat disarankan oleh Presiden Jokowi untuk memindahkan ya, atau untuk memberhentikan perusahaan yang berada di sana. Nah, pihak dari balai ini juga mengakui adanya hal demikian. Tapi sampai saat ini masih ada gitu. Memang sampai saat ini masih beroperasi. Orang itu mengakui, dan juga ada alasan tersendirinya tuh, ya. Alasannya salah satunya yaitu dalam penetapan penetapan wilayah. Itu pihak perusahaan ini terlebih dahulu sudah memiliki izin ataupun beroperasi di sana. Kemarin itu wartawan kita Agus ya juga melakukan pemantauan ke lokasi. Apa yang aktivitas apa yang terlihat di situ? Awalnya setelah kita mendapatkan data dari sini, kita langsung turun ke lapangan. Pikiran kita memang tidak terlalu tidak terlalu parah. Nah, setelah kita lihat, wah memang udah awal biasa-biasa aja ya. Awal biasa-biasa saja. Pas kita nyampe di sana, wah ini luar biasa. Banyak pabrik-pabrik, kemudian kita melihat langsung bagaimana kondisi pabrik itu beroperasi, kepulan asap, tongkang yang bersandar di sekitaran kawasan. Kemudian ada lagi yang perusahaan-perusahaan mobil-mobil yang ini ngangkut batu bara dan lain sebagainya. Perusahaan ya. Nampak kalau kita dari sebelah, dari gerbang candi masuk ke pinggir sungainya, itu sangat jelas operasi. Bukan hanya satu perusahaan, melainkan ada beberapa perusahaan yang berjejer di wilayah tersebut. Itu kemarin kalau dari foto yang kita dapat, Gus, ada tongkang. Tongkang itu bersandar dekat pintu masuk pecandian. Jadi posisinya seperti apa tuh? Jadi posisinya gini, Be. Dia setelah kami telusuri itu menemukan ada 3 tongkang yang berisi batu bara, yang sudah dimuat batu bara, yang saat itu terparkir di pinggir desa ya. Itu kan ada desa tuh. Ya, bersandar di situ ya. Bersandar, yang kemudian 2-nya ada di depan, yang memang masih di pinggir desa. Kemudian yang satunya berukuran besar nih, besar sekali, besar. Itu tidak jauh dari area masuk gerbang candi. Itu kalau kita lurus dari gerbang candi sekitaran 100 atau 50 meter. Sangat dekat nih, antara gerbang candi, jalan utama masuk ke gerbang candi, dengan Sungai Batanghari kan tidak terlalu jauh. Tepat di depan itu, di sanalah parkir tongkang batu bara. Awalnya kami tidak menyangka ada tongkang di sana, karena kan banyak pohon nih, pohon sawit dan lain sebagainya. Nah, setelah kami telusuri di pinggir sungai, nah kami ketemu rupanya ada tongkang yang berisi muatan batu bara. Dan itu sangat besar tongkang. Dan tongkang-tongkang itu berapa banyak? Kalau dari yang sudah memuat batu bara itu sekitaran 3 yang terparkir di pinggir desa lah ya, di pinggir desa. Kemudian yang terparkir di di dekat stockpile itu sekitaran 8 lebih lah. Kalau kami hitung hitung ada sekitaran lebih tongkang ya.
baik yang berisi maupun yang kosong. Nah, bukan hanya itu ya, di sepanjang Sungai Batanghari yang kami telusuri sangat banyak aktivitas pertambangan ya seperti tidak ada diatur ya. Memang diatur, dibiarkan gitu saja. aktivitas mau bersandar di sini mau itu bebas, kayaknya bebas. Ya bebas. Nggak tahu lah kalau memang itu ada aturan dan itu memang tidak diberikan aturan. Itu kita belum tahu. Kayak di pasar ya, semrawut ya. Semrawut. Kayak kalau di terminal itu parkir biasa angkot itu kan beraturan. Ya. Memang dikhususkan. Kalau ini ya Sungai Batanghari itu semua wilayah parkir mungkin wilayah parkir yang disediakan. Nah ini mungkin nanti lah kita bahas ini lagi ya, untuk masalah tongkang ini kan. Iya. Nah tadi ada banyak perusahaan ya. Yang tadi kalau Balai Pelestarian tadi mereka belum mau menyebutkan, mungkin mereka tahu tapi tidak mau menyebutkan apa nama-nama perusahaan itu karena menurut mereka yang berwenang itu ya Dinas Penanam Modal Pelayanan Satu Pintu Provinsi Jambi. Nah mereka lah yang tahu. Nah kalau menurut warga mereka sudah tahu ya kalau perusahaan-perusahaan ini sudah lama beraktivitas di sana, beroperasi di sana, terus apa tanggapan mereka terus? Nah setelah dalam proses kami menggali informasi di lapangan, kami telusuri di sepanjang Sungai Batanghari di kawasan Candi tersebut, memang kami menemui beberapa warga, baik itu warga yang di sekeliling maupun itu pemuda. Nah dari keterangan warga di sekitar situ ya, di sekitar candi di sekitar tongkang itu terparkir ataupun bersandar. Nah warga menyebutkan memang tongkang ini sudah lama bersandar maupun itu beroperasi di sini. Itu menurut keterangan warga setempat. Nah kemudian tak sampai di sana kami juga menemui sejumlah warga ataupun pemuda-pemuda yang berada di sana, termasuk dengan salah satu komunitas komunitas yang berada di sana yang juga menyuarakan persoalan ini, yang merasa resah. Nah dari pengakuan setelah kami diskusi dengan pihak-pihak terkait tersebut ataupun warga dan pemuda setempat, nah mereka mengakui bahwa suara, kemudian ada bau-bau dari aktivitas industri. Aktivitas industri itu sudah meresahkan dari warga setempat. Ya kan pasti debu ya kan, bau gitu segala macam dari industri itu kan. Nah dari dokumen-dokumen yang diberikan oleh para pemuda setempat yang menolak tersebut juga dapat beberapa nama perusahaan dan aktivitas-aktivitas yang berada di kawasan tersebut. Nah itu yang kami dapatkan. Yang kita dapat di lokasi berapa ini nama-nama perusahaan nih? Nah dari keterangan yang warga setempat ataupun pemuda yang menolak tersebut itu ada sekitaran 6 perusahaan. 6 perusahaan yang masing-masingnya itu ada yang bongkar muat batu bara, batu split, tambang stokpil batu bara, cangkang sawit, pengelolaan minyak sawit, dan begitu pun dengan stokpil batu bara. Jadi kalau kita lihat seperti itu, ini sepertinya bukan kawasan cagar budaya lagi, kawasan industri. Sudah kawasan industri semua. Jadi setelah kami menemukan dan melihat langsung nama-nama perusahaan tersebut, kami juga langsung mengkonfirmasi kembali ke balai. Kami kirim foto, Pak ini apakah masuk di wilayah inti daripada candi? Dia membenarkan hal itu, bahwa itu termasuk dengan wilayah kawasan wilayah inti. Dan juga menurut keterangan dari warga setempat nih, di lokasi pertambangan tersebut juga ada beberapa candi yang berada di wilayah sana, kawasan itu ya. Baik itu candi maupun itu menopo. Candinya ada 3 dan menoponya ada 5. Masuk dalam itu kawasan industri. Terus apa tanggapan ini? Apakah kita tanggapan dari dinas
Apakah kita tanya dari nama-nama itu apakah mereka memiliki izin atau keberadaan mereka sejak kapan? Pastinya pemerintah Provinsi Jambi yang mengeluarkan izin. Kalau memang ada izin tahu. Nah, kalau menurut keterangan dari DPM PTSP Provinsi Jambi, perusahaan industri yang berada di kawasan KCBN itu sudah lebih dahulu ada di situ sebelum kawasan itu ditetapkan menjadi kawasan KCBN. Nah, dan juga menurut DPM PTSP Provinsi ini, untuk masalah izin itu biasanya langsung ke pemerintah pusat. Izin apa nih? Izin perusahaan apa itu namanya? Izin itu tadi batubara. Izin stockpile ya, bukan kewenangan provinsi kalau menurut mereka itu kan. Tapi kan di situ bukan stockpile saja kan. Nah, ada yang lain seperti tongkang batubara. Kalau untuk industri juga itu kemungkinan kewenangan dari pemerintah kabupaten. Berarti Muaro Jambi ya. Muaro Jambi. Jadi terus kewenangan provinsi apa? kalau soal izin ke pusat, terus yang lain ke kabupaten gitu kan. Kewenangan provinsi sendiri apa gitu? Nah, itu yang bingung juga saya kan, kewenangan provinsi ini seperti apa. Kalau menurut keterangan gubernur juga itu kan bahwasanya KCBN itu berada di kewenangan Kementerian Kebudayaan. Kementerian Kebudayaan ya. Tapi apakah perusahaan-perusahaan ini memiliki izin? Mereka tidak tahu. Itu masih dalam penelusuran ya. Cuman kemarin tuh ada 15 memang perusahaan yang dirilis ya. Yang diberi kepada Metro kan. Iya, benar betul. Ada 15 memang. Memang ada 15 perusahaan ya. Dan itu ada nama-namanya. Nah, kalau berdasarkan dari Balai Pelestarian Kebudayaan itu, dari sejumlah perusahaan yang bergerak di sepanjang aliran Sungai Batanghari dekat dengan kawasan KCBN itu terindikasi kuat masuk ke dalam kawasan zona inti. Ya. Zona inti ya, KCBN ya. Hal itu pun sesuai dengan keputusan Kemendikbudristek nomor 135/M 2023 tentang sistem zonasi kawasan cagar budaya peringkat nasional Muaro Jambi. Nah, dalam keputusan itu menetapkan sistem zonasi kawasan cagar budaya peringkat nasional Muaro Jambi terdiri atas zona inti, zona penyangga dan pengembang. Itu mencakup 3.981 hektar. Itu wilayahnya. Itu luasan KCBN Muaro Jambi. Ya. Dan itu terbagi lagi Gus ya. Kalau menurut dokumen yang kita terima juga ya, itu dari berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 29/N 2023 itu terkait dengan luas wilayah yang 3.981 hektar ini itu tergabung di dalam mencangkup di 8 desa ya, 8 desa. Nah, di antaranya di bagian selatan berbatasan dengan Sungai Berembang dan Desa Danau Lamu. Kemudian di batasannya terus di sisi selatan berbatasan dengan Desa Kemingking Dalam dan Desa Tempat Patah. Bagian timur Desa Teluk Jambu dan Desa Teluk Mudo. Di sisi barat berbatasan dengan Desa Danau Lamu dan Desa Baru. Nah, itulah wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan yang masuk dalam area candi tersebut ya. Itu ditetapkan oleh kementerian ya. Ini ditetapkan kementerian dalam nomor ini dengan nomor 29. Kalau cukup jelas ya, kalau dari lapangan otomatis kawasan itu sudah masih di lingkungan itu ya, masih di kawasan yang KCBN itu ya. Ya, kita juga menelusuri ya beberapa dari desa tersebut. Memang desa-desa di sana juga ada membenarkan ya. Itu sudah kawasan. Tapi ini cukup lama sebenarnya. Tapi tidak ada tindak lanjutnya ya kan. Ini yang kita butuhkan tindak lanjut, apa tindak lanjutnya. Terus apa langkah-langkah yang akan diambil oleh baik dari kementerian maupun provinsi juga nanti kita lihat dari kabupaten. Apa kewenangan mereka masing-masing kan. Ya kan
apa kewenangan mereka masing-masing untuk mengambil sikap itu kan. terhadap ini gitu kan. Begitu juga gini Bu ya, begitupun dari hasil diskusi kami ini cukup menarik juga Bu ya. Terkait dengan hal-hal yang ada di Candi Muaro Jambi. Mengapa Candi Muaro Jambi ini perlu diselamatkan? Nah, setelah kami berdiskusi baik itu dari balai maupun itu dari pemuda-pemuda setempat, memang banyak peristiwa-peristiwa ya ataupun sejarah-sejarah pada masa lalu yang hal ini harus diselamatkan nih. Ini adalah nilai jual yang bisa kita jualkan di dunia ya, kancahnya dunia ya. Kan ini kan sudah diusulkan masuk UNESCO kan. Masih masuk dalam daftar tunggu. Iya, masih daftar tunggu kan. Nah, jadi yang jadi persoalannya juga nih, ada sebagian yang menyebutkan bahwa dengan adanya perusahaan-perusahaan ini sehingga ini juga dapat mengancam tidak lulusnya UNESCO. Tidak masuk UNESCO. Ini akan menjadi ancaman ya. Ini menjadi ancaman itu. Karena salah satu dari candi itu ada yang berada di kawasan lokasinya perusahaan tadi. Sehingga dari tampilan dari atas ya, itu juga tidak bagus kalau dilihat. Nah, ini kok dari kalau dari foto satelit itu tidak kelihatan lagi. Masa dari segi istilahnya apa ya? Ini ada aktivitas pertambangan nih di dalam wisata yang sudah industri ya. Aktivitas industri. Nah, persoalan ini juga banyak disorot ya. Banyak disorot. Terus aktivis lingkungan juga menyoroti ini. Ada dari Walhi, ada dari perkumpulan hijau ya. Dari Walhi apa kira-kira yang disorot, hal yang menjadi sorotannya terhadap dampaknya ya mungkin. Nah, kalau dari Walhi sendiri ini dengan adanya aktivitas industri di kawasan KCBN Muaro Jambi itu ini merupakan ancaman serius kan bagi situs bersejarah itu sendiri. Selain itu juga dapat mengganggu lingkungan hidup dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat gitu kan. Misalnya aktivitas stok pel batu bara ini juga dapat menimbulkan dampak yang serius. Itu salah satunya seperti debu, mengotori struktur cagar budaya dan juga mempercepat pelapukan material situs itu yang selama ini yang kita jaga kan. Dan juga lalu lintas angkutan batu bara itu juga sangat mengganggu. Rupanya kebisingan juga. Getaran-getarannya itu kan itu dapat berpotensi mengganggu stabilitas struktur cagar itu sendiri. Jadi apa yang mereka ini harapkan? Ya mereka harapkan ya terhadap pemerintah provinsi maupun pusat ya untuk menghentikan lah aktivitas industri itu yang ada di kawasan KCBN Muaro Jambi. Hal itu sih ini persoalan yang sama juga disuarakan oleh dari perkumpulan hijau ya. Dari perkumpulan hijau ini setelah melihat dari dampak dengan aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut, itu mereka juga menilai banyaknya akan terancam hilangnya tadi dari sejarah-sejarah yang lalu. Nah, kemudian mereka dari perkumpulan hijau ini juga merekomendasikan kepada pemerintah baik itu kabupaten maupun itu provinsi untuk mencabut langsung izinnya untuk izinnya itu dicabut, karena ini selain daripada candi itu sendiri juga mengancam terhadap masyarakat luas. Itu yang disampaikan oleh dari perkumpulan hijau dan ini juga selaras dengan pihak balai Dari pihak balai itu setelah kami diskusi juga menyampaikan bahwa kalau kita melihat dari sejarah tumbuhan yang berada di sana itu konon katanya itu dijadikan sebagai obat herbal untuk herbal. Nah, dengan adanya aktivitas ini yang ditakutkan terancam punah. Obat-obat yang tradisi itu tadi ya. Obat-obat yang tradisional yang digunakan oleh masyarakat terdahulu untuk obat-obat tradisional ini tidak dapat ditemukan lagi. Dan rencana dari balai ini kemungkinan dari hasil diskusi mereka pengennya rumput-rumput itu kembali loh.
Ya, tumbuh. Kembali tumbuh. Karena ini salah satu sejarah ya. Selain daripada pusat pendidikan. Ya memang kalau orang dulu itu kan, kalau misalnya luka ada daun yang dipetik, ya kan, sakit, kemudian ditumbuh sebagai penutup Sebagai pengobat obat. luka. Nah, daun-daun itu kan otomatis kena itu sudah masuk lingkungan industrial gitu kan, Ya, otomatis akan mati gitu. Para perusahaan ini tidak memikirkan hal demikian. Iya. Yang mereka pikirkan bagaimana perusahaan-perusahaan mereka hidup dan menghasilkan. Jadi keuntungan. mau ini Pikirkan itu. jadi sejarah, mau ini jadi apa, ya terlepas. Iya, iya. Kalau menurut kami seperti itu ya, Iya. terlepas. Yang penting kami dapat ini loh. Ya, Mereka tidak sampai mikir sampai itu pasti ya. Tapi kalau secara pemikiran kita kan harus sampai di sana. Iya. Nah, kok mereka masih ngotot Iya. ya, masih ngotot. Itu memang kita belum mendapat informasi langsung ya Iya. terkait dengan perusahaan itu sendiri. Nah dari Dewan sendiri Zan, mungkin ada tanggapan dari Dewan terkait dengan polemik soal persoalan ini. nah untuk dari DPR sendiri terkait adanya aktivitas industri yang ada di kawasan KCBN, DPR juga ibaratnya itu mendukung lah kalau misalnya ada pemindahan industri di kawasan KCBN. Nah, kenapa demikian? Itu cagar budaya itu kan di kawasan KCBN itu seharusnya masuk, kan sudah masuk nih ke dalam daftar tunggu untuk UNESCO ini kan, UNESCO, tapi ya. sampai sekarang ini kan belum. Iya. Nah, kalau seandainya KCBN itu sudah masuk penilaian dan pengakuan dari UNESCO, ini juga dapat menghasilkan pendapatan daerah. Itu tadi kalau dari DPR ya, DPR Iya. provinsi itu seperti itu. Ya kalau pengunjung, ya kan orang ingin berwisata. Betul. Berwisata, pengen nyaman segala macam. Kalau seandainya di tempat itu bising gitu kan, terus berdebu gitu kan, menimbulkan bau, otomatis orang tidak nyaman. betul. Dan itu juga akan merusak. dapat mempengaruhi tingkat pengunjung itu. Kalau industri itu dibiarkan terus menerus kan beraktivitas, kalau nggak ada tindakan. Padahal ini kan candi ini KCBN ini kebanggaan Provinsi Jambi kan. Jambi, betul. Karena sangat luas percandiannya cukup luas lah, hampir 4 hektar. Dia 3.981 hektar. Ada tanggapan dari gubernur terkait hal ini kan? Ada. Nah, kalau dari gubernur sendiri, sebenarnya itu kan KCBN merupakan di bawah kewenangan kementerian langsung, Kementerian Kebudayaan kan. Iya. Nah, tapi kalau untuk memindahkan suatu industri, ibaratnya itu pemerintah daerah siap menunggu instruksi dari kementerian langsung. Apabila memang industri ini harus dipindahkan, seperti itu kan. Dan juga pemerintah akan mengikuti penetapan zona inti dan zona penyangga kan. Pemprov sendiri menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini ya ke Kemendikbud kan, artinya menunggu pemerintah ini, pemerintah daerah. Seharusnya kan lebih aktif Seharusnya kan. Ya, kementerian bisa jadi nggak tahu persoalan ini gitu kan. Bisa jadi. Orang sudah ribu-ribu di bawah kan, mereka nggak tahu. Iya. Kalau ini jadi polemik gitu kan di daerah kan. Kalau seandainya pemerintah tidak bergerak, ya kan, tidak aktif, otomatis tidak tahu. Iya. Ya, kalau misalnya pemerintah provinsi maupun pusat nggak ada mengambil sikap tegas, ya otomatis kawasan KCBN ini bakal dikelilingin terus. Iya, semakin bertambah dan semakin sulit malah nanti untuk masuk untuk mendapatkan penilaian maupun pengakuan dari UNESCO kan. Itu. Dan juga kemarin nih informasi terbaru itu gubernur juga sudah memanggil kepala KCBN Muaro Jambi. Gubernur ini minta mempertegaskan untuk batas-batas wilayah zona inti dan zona penyangga itu. Padahal sudah jelas. Iya. Sesuai dengan penetapan itu tadi. Ya. Mungkin setelah penetapan itu belum ada perubahan ya kan. Artinya masih tetap penetapan kementerian itu wilayah KCBN itu lah, ada perubahan
Kalau saran kami Iya. khusus untuk saran kami, cek langsung lah. Cek langsung supaya kita melihat. Jangan ngomong dari jauh. Dan ngomong dari jauh, kita melihat. Kalau kita sudah melihat, kita tidak perlu menanyakan di mana zona inti dan yang lain sebagainya, karena kita melihat langsung kondisinya seperti apa. Itu sih saran dari kami ya, yang karena langsung ke lapangan. Betul. Gimana Mas? Sangat parah ya. Nggak bisa ngomong lagi. Sangat parah emangnya. Bukan seperti apa ya, kita juga berharap Pak Gubernur, ayo kita cek langsung. Nah, Kita coba tengok langsung. datang Kalau kita langsung ke ngomong-ngomong lapangan ya. ini takutnya mungkin bohong. Iya. Mending Iya. Pak Gubernur Turun kalau langsung, pengen Pemerintah lah. pemerintah Ada pengen provinsi jelas, Jambi untuk mendata, mengecek langsung lah. apa yuk kita cek langsung ke lapangan. Kita tengok nih, apakah memang ada kepulan asapnya, apakah memang itu tongkang-tongkang itu bersandar di pinggir ini Sungai Batubara, Sungai Batanghari. Sungai Batanghari. Dekat. Sidak lah, sidak diam-diam gitu. Diam-diam. Kan dari Jawa Barat ya, Gubernur Jawa Barat kan itu sering. Iya. Coba Tidak langsung ya. Turun langsung ke lapangan. turun langsung ke lapangan supaya kita tahu. Jadi Nah, bukan menunggu saja, Wei. iya. Nah, inilah yang kita harapkan nantinya. Ada tindak lanjutnya dari pemerintah. Ada ketegasan dari pemerintah. Apakah ini akan dipindahkan, ya kan? Atau dicabut? Dicabut izinnya. Kalau dicabut izinnya mungkin agak susah ya. Ya. Kalau untuk dipindahkan itu ya, kalau seperti Pak Gubernur tadi itu, pemerintah daerah menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Nah, sedangkan kalau untuk masalah izin dari Balai Pelestarian Kebudayaan Jambi sendiri, itu saat ini sedang mendalami izin-izin perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan KCPN itu tadi. Yang disebut ada 15 kan, itu masih didalami. Kalau seandainya mereka punya izin, artinya mereka nggak tetap di situ. Ya mau tidak mau, pasti akan mempertahankan. Karena dasarnya izin tadi kan, izin ada izin gitu kan. Kami nggak bisa. Kami juga sudah duluan di sini sebelum KCPN ditetapkan gitu kan. Nah, ini kan butuh ketegasan langsung dari pemerintah. Sesuai dengan aturan tadi, sesuai dengan penetapan ya dari kementerian tadi. Kalau memang sudah masuk wilayah ini ya sudah sterilkan wilayah ini gitu kan. Jangan ada lagi dikelilingi atau perusahaan-perusahaan itu industri masuk dalam kawasan KCPN gitu kan. Dan ini juga merusak. Nah, kita tunggu nih apa sikap, apa langkah dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, juga dari pemerintah kabupaten untuk menyelamatkan KCPN kita. Artinya kita menunggu pergerakannya sesuai kewenangan mereka masing-masing. Kalau memang ada izin, nah solusinya seperti apa? Apakah ada geserkan ke luar atau bagaimana? Gitu kan. Nah, kalau menurut Gubernur sendiri itu kemarin kalau di luar di zona penyangga itu nggak masalah. Kalau di zona penyangga itu nggak masalah sepanjang tidak merusak, ibaratnya tidak merusak itu tadi kan, merusak situs yang dimaukan, tidak merusak situs kan. Memang situsnya kalau memang tongkang itu bersandar di sekitar Sungai Batanghari kan memang tidak merusak, betul. Tapi dampak bisa jadi dampak debunya tadi segala macam. Ya, itu yang aroma pemandangannya juga itu kan sangat mengganggu itu mengganggu. Bukan sekedar hanya bersandar saja gitu. Iya. Oke, terima kasih telah mengikuti kami, telah menonton podcast Metro Jambi Cerita Besok. Ikuti kami terus dan mudah-mudahan ini akan memberikan semacam amunisi lah, ya kan? Atau dukungan bagi pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah pusat untuk bertindak untuk mensterilkan Candi Moro Jambi, karena memang dari masyarakat kemarin sudah mengadu langsung ke Wapres untuk menyelamatkan Candi Moro Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.